Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nasi Muhammad selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Devani Safuri. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nasi Muhammad selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Devani Safuri. Di sini saya bertugas sebagai moderator, dan perkenalkan kami dari kelompok 4 yang bertakan. Saya sendiri Devani Safuri, Anizul Alifia, Berliana Melati Difta, Fitria Cahya Nur Hidayah. Di sini kami akan membahas tentang etika, moral, dan akhlak. Materi pertama adalah pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian ini menunjukkan bahwa etika ialah teori tentang manusia yang ditimbangkan menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada intisari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk manusia. Dalam bentuk jamak, ta-eta artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles 284-322 sebelum Masehi sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, kita membatasi diri pada asal-usul kata ini. Maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti kata lain merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Dengan adanya etika, pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik atau buruknya. Selanjutnya adalah pengertian moral. Moral atau moralitas berasal dari kata bahasa Latin mos atau tunggal, mores atau jamak, dan kata moralitas bentuk jamak mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral berarti memberi perbuatan. Kata moral atau akhlak digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab khulukun yang mempunyai lugat berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya, definisi akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku dan tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Adapun menurut Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut para ahli, dasar akhlak itu adalah adat kebiasaan yang harus dinilai dengan norma-norma yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah ruang lingkup akhlak dan perbedaannya dengan etika dan moral. Ruang lingkup akhlak Islam adalah seluas kehidupan manusia itu sendiri yang mesti diaplikasikan fikuli al-makam wa fikuli al-zaman. Akhlak Islam meliputi yang pertama, hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Bersyukur kepada Allah. Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Adapun akhlak kepada Allah meliputi selalu menjaga tubuh dan pikiran dalam keadaan bersih, menjauhkan diri dan berbuat. Yang kedua adalah akhlak sama manusia. Banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal itu tidak hanya berbentuk larangan melakukan hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib sesama. Akan tetapi, akhlak kepada sesama manusia meliputi menjaga kenormalan pikiran orang lain, menjaga kehormatannya, bertenggang rasa, dan rasa keyakinan yang dianutnya, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan makhluk hidup lainnya, termasuk air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang selanjutnya itu akhlak manusia terhadap alam. Alam adalah seluruh apa yang ada di langit, di bumi, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, serta apa yang dikandungnya. Manusia sebagai khalifah di bumi sepatutnya berakhlak terhadap alam dalam menjaga kelestarian dari kerusakan-kerusakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai manusia merusak lingkungan dan alam sekitar karena akan berdampak kembali kepada manusia itu sendiri, seperti halnya tanah longsor akibat pengundulan hutan, banjir karena membuang sampah di sungai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara moral dan etika. Perbedaan antara moral dan etika itu dibedakan dengan 3 aspek, yaitu yang pertama aspek makna, yang kedua aspek sumber atau dasar, yang ketiga aspek sifat atau nilai. Dari aspek makna,
itu tersendiri, moral itu adalah nilai atau ketentuan baik dan buruk, sedangkan etika dari sisi makna itu ilmu tentang baik dan buruk. Aspek yang kedua yaitu sumber atau dasar. Moral dan etika itu sumber atau dasarnya itu sama, yaitu adat istiadat atau hasil kesepakatan bersama. Yang aspek ketiga yaitu sifat atau nilai. Yang moral itu lokal dan temporal. Sedangkan yang etika juga sama, lokal dan temporal. Maka dari ketiga aspek ini yang membedakan adalah dari segi makna, yaitu karakteristik etika Islam. Di sini karakteristik etika Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, etika Islam mengajarkan dan membimbing manusia untuk tingkah laku yang baik dan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruk perbuatan seseorang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Yang keempat adalah etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan mulia, serta menghargai manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan tasawuf dan aktualisasinya. Tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui pensucian diri seperti yang disebutkan dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk berserahlah diri kepada Allah. Salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berserah diri terhadap Allah yaitu dalam surat Al-An'am yang berartikan, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Tujuan akhir terpenting dari tasawuf adalah akhirnya akhlak yang baik dan menjadikan orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tasawuf sebagai khazanah moralitas luhur dimaksudkan bukan hanya untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan diri sendiri saja, akan tetapi juga dimaksud memiliki dampak sosial yang membangun. Tasawuf dalam hidup berfungsi menjadikan manusia kepribadian yang saleh dan berperilaku baik dan mulia, serta ibadahnya berkualitas. Aktualisasinya dalam kehidupan seperti zuhud atau menjauhkan diri dari materi dan dunia ramai, wara, menjauhkan dari perbuatan subhat seperti tidak memakai atau meminum yang tidak jelas, tawakal atau menyerahkan diri kepada Allah, tidak memikirkan hari esok, dan ridho, tidak menentang cobaan dari Allah, sehingga kita menerima dengan senang hati, di dalam hatinya tidak ada perasaan benci. Sumber akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Ciri-ciri perbuatan akhlak yang pertama yaitu tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Yang ketiga, timbul dari dalam diri orang yang mengajarkannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Yang kelima, dilakukan dengan ikhlas. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beribadah kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, berzikir kepada Allah yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dengan kondisi baik diucapkan dengan mulut maupun dengan hati. Berzikir kepada Allah dapat melahirkan ketenangan dan keteraman hati. Yang ketiga, berdoa kepada Allah yaitu mohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu.
Yang kedua yaitu akhlak kepada Rasulullah. Akhlak terhadap Rasulullah adalah cara kita berinteraksi secara tidak langsung kepada Rasulullah SAW yang meliputi tata cara bersikap kepada beliau dan tata cara berinteraksi dengan segala sesuatu yang dibawanya. Contoh akhlak kepada Rasulullah SAW antara lain memuliakannya. Mencintai Rasulullah itu juga berarti mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau dan mencintai orang-orang yang dibencinya. Lebih khusus mencintai keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, menghormati dan memuliakan Rasulullah. Bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap beliau adalah tidak boleh mendahului beliau dalam mengambil keputusan atau menjawab pertanyaan. Bentuk lain menghormati Rasulullah dapat diteruskan oleh umatnya, yaitu dengan tidak mengeraskan suara di hadapan para ulama pewaris Nabi. Yang ketiga, mengikuti atau menaati segala sesuatu yang diajarkan kepada kita. Mengikuti Rasulullah adalah bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah SWT. Yang kedua, perintah untuk berselawat menunjukkan betapa mulia dan terhormatnya kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah SWT. Di samping bukti penghormatan kepada beliau juga untuk kebaikan kita sendiri. Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Kita harus hadir dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memasarkan diri kita untuk baik atau bahkan membahayakan jiwa. Sesuatu yang dapat membahayakan diri kita itu bersifat psikis, misalnya iri, dengki, munafik, dan lain sebagainya. Itu semua dapat membahayakan jiwa kita. Semua itu merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Yang keempat, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada manusia di sini adalah akhlak antar sesama manusia. Akhlak terhadap manusia dapat dirinci sebagai berikut di antaranya. Yang pertama, akhlak kepada diri sendiri. Yang kedua, akhlak terhadap lingkungan keluarga, berbuat baik kepada sanak saudara, berbuat baik antara suami dan istri, menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Selanjutnya, kelima, akhlak kepada tetangga dan masyarakat. Tidak menyakiti tetangga dan murah hati. Menyakiti tetangga adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk di antara dosa-dosa besar yang wajib untuk dijauhi. Sedangkan Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa bersikap murah hati terhadap para tetangga dan memuliakannya. Di antara sikap memuliakan tetangga dan berbuat baik kepadanya adalah A. Memberikan hadiah walaupun tidak seberapa nilainya. B. Memberikan ujur atau permohonan maaf. C. Bersikap toleransi dengan tetangga dan lemah lembut dalam berinteraksi. Yang keenam yaitu akhlak kepada orang tua. A. Berbakti kepada orang tua karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. B. Mendoakan kedua orang tua baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. C. Menyayangi dan mencintai mereka. D. Bertutur kata baik dan sopan. E. Menaati perintahnya. Selanjutnya, ketujuh, akhlak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Seorang ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia masih memiliki hak mendapatkan limpahan pahala dari doa yang disampaikan anaknya. Hal ini juga mengandung arti bahwa anak memiliki kewajiban mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Dalam ajaran tasawuf dikatakan doa yang paling besar kemungkinan diterima Allah adalah doa seorang anak untuk orang tuanya dan doa orang fakir untuk orang kaya. Kita sebagai anak, meskipun orang tua kita sudah wafat, orang tua tetap orang tua yang harus dihormati. Oleh karena itu, kewajiban anak terhadap mereka berlanjut sampai mereka wafat. Yang kedelapan yaitu akhlak kepada lingkungan hidup. Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi dan alam semesta ini. Manusia diturunkan di bumi untuk membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam seisinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya, yakni berupa memakmurkan, mengelola, dan melestarikannya. Sebagaimana firman-Nya, Dia menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Quran Surat Al-Anbiya. Berakhlak dengan alam sekitar dapat kita lakukan dengan cara melestarikan alam sekitar sebagai berikut. A. Melarang penebangan pohon secara liar. B. Melarang pemburuan binatang secara liar. C. Melakukan reboisasi. D. Membuat cagar alam atau suaka margasatwa. E. Mengendalikan erosi. F. Menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai. G. Memberikan pengertian yang lebih baik. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk diskusi di Elita. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.